Yo, halo cuy. Kita lanjutin yuk rangkuman alur cerita ReZero Arc 7. Buat yang baru datang, kalian bisa cek playlist buat part sebelumnya. Dan kita langsung aja lanjut ke videonya. Oke, melanjutkan dari part sebelumnya. Ternyata karena mendengar tentang Yorna Mushikure yang sering memberontak ke Kaisar Vincent Volachia, Subaru pun berniat membujuk Yorna dengan cara mengolok-olok dan menceritakan sikap buruk Abel kepada Yorna agar dia mau membantu Subaru untuk memberontak ke Kaisar. Dan akhirnya karena Kaisar palsu malah datang di samping Subaru, semua itu menjadi kacau. Kafma sebagai pengawal Kaisar palsu pun sangat marah kepada Yorna dan juga Subaru. Dia meminta izin kepada Vincent palsu untuk menghabisi mereka. Namun Vincent menahan Kafma karena menurutnya itu adalah hal normal di Kekaisaran Volachia karena yang kuat yang berkuasa. Jadi kalau ada yang mengincar kepala kaisar, coba saja, tapi itu tidak mudah. Dan satu lagi, seorang pengawal Vincent palsu pun turut berbicara. Dia berkata pendapat Vincent palsu benar dan dia juga meredakan emosi Kafma. Dan ternyata dia adalah Olbart Dunkelken, si peringkat 3 dari 9 jenderal ilahi. Subaru pun terkejut karena si peringkat 3 juga ternyata telah berpihak ke Kaisar palsu sekarang. Namun tiba-tiba Al pun menyapa Olbart. Oi, Osan, kau ingat aku? Ini aku loh, aku. Siapa kau ya? Iya, aku dulu tidak memakai helm sih ya, tapi aku tidak punya tangan di sini, kau ingat? Oh, kau ternyata. Kau kenal dia, Olbart? Olbart pun menceritakan kalau sekitar 8 tahun yang lalu ada kekacauan di Pulau Jinenhive. Dan yang meredakan kekacauan itu adalah Arakia juga Aldebaran. Dan karena jasanya tersebut, Aldebaran pun meminta imbalan sekarang kepada Kaisar palsu. Karena sebelumnya dia tidak mendapat apa-apa. Aldebaran meminta agar Subaru diizinkan untuk memberikan surat dari masternya. Sebagai hadiah, Aldebaran telah menyelesaikan kerusuhan di Pulau Gladiator Jinenhive di masa lalu. Dan ya, singkat cerita, Vincent palsu pun mengizinkan Subaru untuk memberikan surat ke Yorna, tapi hanya sampai dia menyerahkan suratnya saja. Subaru pun terbelalak dan menggertakkan giginya. Oke, jadi jika aku memberi surat ini padamu, kapan aku bisa mendapatkan balasannya, Yorna sama? Begitu ya. Lagi pula aku seorang wanita. Aku tidak ingin terlihat membuka surat cinta begitu saja saat aku menerimanya. Aku akan membaca dan menanggapi para tamu dengan seksama setelah mereka meninggalkan istana. Jadi kau akan membacanya setelah kita meninggalkan istana, kan? Sebagai penguasa kota iblis, aku tidak akan berbohong di depan para pelayanku. Au, medium sun. Yorna menjawab kalau dia akan membaca suratnya setelah Subaru meninggalkan istana. Dan Vincent palsu hanya mengizinkan kebebasan Subaru sampai memberikan surat ke tangan Yorna. Jadi setelah surat sampai di tangan Yorna, kebebasan Subaru dan yang lain akan sirna. Subaru pun meminta kerjasama Al dan Medium untuk melarikan diri setelah dia memberikan suratnya. Dan mereka berdua pun siap mendukung Subaru. Subaru pun berdiri dan maju menuju hadapan Yorna Mushikure. Dan setelah dia memberikan suratnya, Subaru pun berbalik badan dan berkata, Yang mulia Kaisar, saya khawatir kita harus merebut tahtamu. Berani sekali kau. Kafma pun langsung marah dan melontarkan serangan akar berduri ke arah Subaru. Al pun dengan sigap menarik tubuh Subaru sampai Subaru terjatuh, kemudian menahan serangan dari Kafma. Sementara Medium membuka jalan untuk melarikan diri. Mereka pun terus berlari dengan dihujani oleh serangan dari Kafma. Medium di depan, Subaru di tengah, dan Al di belakang. Mereka mengincar jendela dan ingin langsung terjun dari lantai atas Kastil Crimson. Yorna pun tetap menonton dengan tenang di singgasananya. Semoga kalian kembali dengan selamat. Jika kalian bertiga gagal meninggalkan istana, Kau tidak akan membaca surat itu, aku mengerti. Duri dan jarum disertai pertunjukan aneh. Itu suku kandang serangga. Mereka menyerang dengan serangga yang mereka bawa di dalam tubuh mereka. Ini bukan klan Abu Rame? Medium San,
Ya, aku akan berjuang. Kemudian saat Subaru dan Medium sampai untuk menjebol dinding, Allbart pun tiba-tiba sampai di depan mereka dengan entah trik apa, dan dia berhasil menghantam dada Medium dan juga Subaru. Subaru pun berhenti bernafas sejenak, namun Medium pun berkata ke Subaru tidak ada yang terjadi. Hah? Tidak ada terjadi apa-apa? Tanpa membuang waktu lagi, Medium pun menyeret Subaru dan melompat keluar tembok Kastil Crimson. Kemudian Subaru pun mengeluarkan cambuk, memeluk pinggang Medium dan juga mengaitkan cambuknya ke sebuah balok yang melintang di seluruh kota iblis. Dan tanpa mau ketinggalan, Al pun meraih Subaru dan ikut berayun bersama Subaru. Berat 3 orang dewasa ditopang oleh satu lengan Subaru yang membuat Subaru berteriak kesakitan, dan akhirnya mereka bertiga pun jatuh ke atap kandang kuda Kastil Crimson. Dan beruntungnya mereka jatuh di tumpukan jerami sehingga tidak mengakibatkan cedera yang cukup fatal. Sementara itu di lantai atas Kastil Crimson, Kafma yang masih memperhatikan tempat jatuhnya Subaru dan yang lain pun berniat untuk mengejar mereka, namun dihentikan oleh Allbart. Allbart memberitahu Kafma kalau Al itu punya trik yang agak membingungkan dan Allbart waspada akan keterampilan Al. Akhirnya Kafma pun meredakan emosinya dan dia waspada terhadap Yorna. Dan di hadapan Kafma, Yorna menyedot pipa rokoknya kemudian menghembuskan asap ungu ke dinding yang telah dirusak oleh Medium, dan secara ajaib dinding tersebut memperbaiki dirinya seperti beregenerasi. Kafma pun benar-benar terkejut atas kekuatan yang dimiliki oleh Yorna. Ini Jenderal Yorna. Itulah sebabnya mengapa seseorang tidak bisa main-main dengan kota iblis tanpa perawatan yang tepat. Tapi itu bukan satu-satunya bahaya yang ditimbulkan oleh wanita ini. Mereka telah meninggalkan kastil. Persyaratan yang ditetapkan olehku dan juga dirimu telah dipenuhi. Ya, dan akan tidak pantas bagi kita untuk menolak usaha mereka. Saya harap Anda mengerti itu, Yang Mulia. Namun jika kau berpendapat lain, jangan lupa ini adalah kota iblis, kotaku. Bahkan pedang pemuda biru itu tidak dapat mencapaiku di sini. Di kota iblis, Yorna Mishigure mempunyai kekuatan absolut. Dan karena itu, Kaisar Palsu pun memberikan waktu 1 malam bagi Yorna untuk membaca surat dari Subaru. Saat Kaisar Palsu akan pergi meninggalkan Kastil Crimson, Kaisar Palsu pun menanyakan pengawal terakhirnya yang sedari awal diam terus. Seorang pria muda menggunakan jubah biru mencegah wajahnya terlihat oleh orang lain. Dia pun berkata kalau bintang-bintang menginginkannya untuk bungkam selama di kota iblis ini. Dan ternyata dia adalah seorang stargazer atau pengamat bintang yang menjadi peramal masa depan kekaisaran melalui bintang. Keinginan bintang-bintang itu tidak masuk akal. Kemudian kita beralih ke arah Subaru, Al, dan Medium yang berhasil selamat setelah jatuh dari lantai atas Kastil Crimson. Al, Medium-san, kalian baik-baik saja? Aku kira aku akan mati, tapi nggak apa-apa, aku baik-baik saja. Al, gimana kau? Menelusuri tumpukan jerami, Subaru pun melihat sebuah lengan gemuk di dalam jerami. Tanpa basa-basi, Subaru pun menarik lengan tersebut. Lengan kananku juga akan terlepas. Itu tidak lucu. Tapi Alcin masih hidup. Luar biasa. Ya, sungguh keajaiban kita bisa selamat setelah bungee jumping tanpa tali. Namun, menatapku seperti itu tidak akan membuatku merasa lebih baik, bro. Subaru pun merasa bersalah kepada Al karena dia yang paling banyak menerima luka setelah menahan serangan dari Kafma. Subaru mengira kalau Al adalah orang yang tidak bertanggung jawab, cuek, dan tidak bisa diandalkan. Namun barusan, Al benar-benar mempertaruhkan nyawanya demi suksesnya misi mereka. Saat kelompok Subaru akan pergi dari kandang kuda, seseorang muncul dari pintu kandang dan dia adalah gadis rusa yang sebelumnya ditemui mereka. Dia menyebut dirinya sebagai Tanza, pelayan dari Yorna Mishigure. Dia menyampaikan ke Subaru kalau mereka akan dijamin keselamatannya. Juga surat Subaru akan dibalas besok hari. Singkat cerita, Subaru, Al, dan Medium pun kembali ke penginapan. Al mendapatkan perawatan dari Tarita karena dia mendapat luka paling parah di antara semuanya. Subaru menuntut permintaan maaf dari Apel, namun seperti biasa, Apel tidak mengerti apa maksud Subaru karena misinya berhasil. Jadi Apel memberikan pujian, bukan permintaan maaf. Sementara Medium bermain dengan Louis untuk menenangkannya. Subaru pun menceritakan ke Apel kalau dia bertemu dengan tubuh gandanya
yaitu Chisa Gold. Dia bertanya ke Abel kenapa Chisa datang ke kota iblis. Abel pun menjawab, Chisa mengetahui syarat mutlak untuk memenangkan pertempuran. Dan ya, Chisa juga mengincar Yorna sebagai sekutunya. Kemudian Al bertanya ke Abel apakah Yorna punya perasaan ke Abel, karena sebelumnya Yorna terusan menggoda kaisar palsu. Kemudian Abel pun menjawab kalau yang diincar Yorna bukanlah Abel, namun kaisar Wallachia. Jadi maksudmu tujuan Yorna-chan adalah kekayaan dan status Abel-chan? Aku agak merasa kasihan padamu. Jangan kasihani aku berdasarkan narasi pribadimu. Oh iya, dan juga ada seorang jenderal ilahi lagi di sana. Kau memanggilnya Olbat, benar? Orang tua yang kejam. Ah iya, dia ada di sana. Kabar buruk tentang lelaki tua itu, aku sudah bertemu banyak lelaki selama hidupku, tapi dia berbeda dengan yang pernah kutemui. Jadi menurutmu apakah dia sudah berada di pihak mereka? Kemungkinan Olbat belum memihak siapapun. Itu hanya kewajibannya untuk mematuhi kaisar. Pikiran Olbat tidak dapat dibaca, dan dia juga bukan orang yang mudah diperalat. Ngomong-ngomong, kau kenal dia, Al? Dia bilang Pulau Gladiator ya? Apa hubunganmu dengannya? Oh iya, tidak banyak yang perlu ditambahkan sih. 8 tahun lalu, aku masih menjadi gladiator di Wallachia. Aku terjebak di pemberontakan pulau itu dan para gladiator menyandera seorang High Count, lalu menuntut pembebasannya. Begitu ya? Aku juga dulu mendengar tentang cerita itu. Jadi itu dirimu, Badut. Aku akan membalas jasamu, apapun yang terjadi. Ya, intinya surat itu sudah sampai di Yorna dan kita tinggal menunggu besok. Benar, benar sekali. Singkat cerita, Subaru pun pergi beristirahat. Setelah pembicaraan tersebut, di kamarnya telah menunggu yaitu Louis yang ingin bermain bersama Subaru. Namun karena terlalu lelah, Subaru pun menyingkirkan Louis dengan menjentikan dahinya. Akhirnya medium pun datang untuk menjemput Louis dan membiarkan Subaru beristirahat. Subaru pun membuka pakaiannya, wig, menghapus riasan, dan juga mencuci wignya sebentar, kemudian langsung tidur. Lalu keesokan harinya, Subaru pun terbangun. Dia terbangun karena suara berisik dari luar. Dia pun ingin pergi ke jendela untuk melihat apa yang terjadi di luar. Namun Subaru merasa aneh, kenapa jendelanya terasa sangat jauh daripada semalam. Dia pun mencoba bangun dari kasur dan tiba-tiba dia menginjak pakaiannya sendiri, kemudian terjatuh dari ranjang. Hei, ini konyol, apa-apaan ini? Subaru pun mencari cermin di dalam tasnya. Dan saat dia menemukan cermin, dia pun terkejut dan cemas setelah melihat apa yang terpantul di cermin tersebut. Itu adalah Natsuki Subaru. Tapi di masa lalu, Subaru yang sekitar berusia 10 tahunan terpantul di cermin tersebut. Ya, di sini tubuh Subaru berubah jadi anak kecil, Pak. Oke, segitu dulu kayaknya kali ini, cuy. Kita lanjutin part selanjutnya, oke?